Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Iskandar dengan nomor NIM 2014040035. Saya berasal dari Tadris Matematika B. Kali ini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu di mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD, dengan membahas alat instrumental tes, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Selamat menyaksikan semuanya. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu tes. Tes merupakan alat pengukuran. Tes dapat diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau menangkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Dalam mengukur kemampuan siswa, tes ini terbagi atas 3. Yang pertama, tes diagnostik, di mana tes ini yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Kemudian ada tes formatif. Tes formatif ini yaitu mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti sebuah program tertentu yang dilakukan pada akhir setiap program. Kemudian ada tes formatif, di mana tes ini merupakan hasil belajar yang dilandaskan setelah sekumpulan program pengajaran selesai dilaksanakan. Dalam sekolah, tes ini dikenakan dengan ujian nasional. Kita masuk ke contoh penilaian tes, di mana kita ambil tes formatif. Di sini terdapat kisi-kisi soalnya di sekolah SMAN Semarang dengan mata pelajar matematika wajib di kelas 12 MIPA dan IPS. Dengan alokasi waktu 35 menit, jumlah soalnya ada 6 soal, yaitu 5 pilihan ganda dan 1 uraian. Di sini terdapat kompetensi dasarnya, di mana menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Adapun indikator pencapaian kompetensinya itu membandingkan data berkelompok dengan rataan sementara dan coding. Adapun indikator soalnya, yang pertama, peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok berbentuk histogram dengan rataan sementara. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan rata-rata semua data. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok dengan rataan sementara. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok dengan rataan sementara. Kemudian, peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok berbentuk histogram dengan rataan sementara. Kemudian yang ke-6, peserta didik mampu menyajikan data dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan rata-rataan data berkelompok dengan rataan sementara dengan bentuk tesnya tersebut tes tulisan. Di sini terdapat dimensi progres kognitifnya itu ada C3 dan C4, di mana C3-nya di sini ada 4 soal dan C4-nya ada 2 soal. Dengan terdapat nomor soalnya dan bentuk soalnya ada pilihan ganda dan uraian. Setelah kita melakukan kisi-kisi soal dan kita dapat membuat soalnya sesuai dengan kisi-kisi tadi. Yang pertama, di sini ditanyakan nilai rata-rata dari histogram di samping itu ada berapa. Kemudian soal yang kedua, di sini terdapat perbandingan, 2 perbandingan nilai 12 IPS 5 dan IPS 6-nya itu 4:3. Maka nilai rata seluruh siswa kelas 12 IPS 5 dan 6 itu ada berapa? Kemudian ini ada skor suatu lomba menyanyi dan ada frekuensinya.
Dan di sini ditanya rata-rata dari skor lomba menyanyi tersebut. Kemudian soal yang keempat itu ada data tinggi badan dan frekuensinya. Jika rata-rata dari tinggi badan siswa peserta eksklusif berikut ada 163, maka nilai M yang memenuhi tabel itu berapa? Dan di sini juga yang kelima, perhatikan data histogram berikut. Rata-rata dari histogram di samping itu ada berapa? Baiklah, kita masuk ke soal uraiannya itu. Seorang siswa melakukan penelitian berat badan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler menari di sekolahnya. Hasil pengukuran dari 40 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Di sini disuruhnya buatlah tabel distribusi frekuensinya. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut, hitunglah rata-rataannya menggunakan salah satu cara tersebut. Di sini juga terdapat kunci jawabannya. Setiap kita membuat soal itu tentu kita juga memiliki kunci jawabannya. Di sini soal yang pertama kunci jawabannya itu D, yang kedua B, yang ketiga A, yang keempat E, yang kelima itu B. Kemudian skor penilaian ganda itu jumlah benar kita kalikan 2. Adapun kunci jawaban soal uraian dan rubrik penilaiannya. Jika kita membuat diketahuinya saja, yaitu di mana banyak data 40, nilai minimalnya itu 23, nilai maksimalnya itu 55, dan ketika kita mencari jangkauan 55 dikurang 36 sama dengan 9, lalu mencari banyak kelasnya 1 ditambah 3,3 log 40 mendapatkan hasilnya 6,29, kita bulatkan menjadi 7. Lalu kita juga mencari panjang kelasnya 19 per 7 sama dengan 2,71, kita bulatkan menjadi 3. Ini akan mendapatkan skornya nanti 4. Jika kita langsung membuat tabel distribusinya, itu akan mendapatkan nanti nilainya 4. Dan kemudian kita akan mencari rata-rata data di atas tadi. Dan ketika kita membuat rata-ratanya itu dengan benar dalam bentuk tabel, maka didapatlah nanti nilainya 6. Kemudian ambil nilai X-nya mendapatkan 43, dan kita akan mencari rata-ratanya dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan, maka akan mendapatkan nilai 2. Ketika kita akan mencari rata-ratanya satu-satu, maka nanti nilainya 1. Jadi rata-rata berat badan siswa adalah 44,129 kg. Jadi skor maksimumnya itu mendapatkan nilai nanti 20. Namun norma penilaiannya itu skor yang didapatkan kita bagi dengan 50 kemudian dikali 100, maka itulah yang akan diperoleh nilainya nanti oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua kita masuk kepada penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil pendidikan. Tujuan dari penilaian sikap adalah untuk mengetahui perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik. Adapun cakupan penilaian sikap dalam kurikulum 2013, kompetensi sikap dapat dibagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, di mana sikap spiritual yang mana berkaitan dengan pembentukan dan penghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian ada penilaian sikap sosial, di mana membentuk peserta didik yang jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Di sini ada lembar penilaian diri sikap spiritual, di mana dengan petunjuknya bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti. Kedua, berikan tanda cek sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian sehari-hari, di mana ada nama peserta didik, kelas, materi pokok, dan tanggalnya. Kemudian ada tabelnya di mana ada pernyataan, ada TP di mana tidak pernah apabila tidak pernah melakukan. Kemudian ada KD di mana kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.
Adapun SR di mana sering apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukannya. Kemudian ada SL selalu apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Dan itulah merupakan contoh tes spiritualnya. Di dalam melakukan penilaian sikap terdapat beberapa teknik. Yang pertama, teknik observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain. Sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan lain seperti orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Adapun contoh lembaran observasi dalam pembelajaran yaitu di sini terdapat nama sekolahnya SMA Swasta Katolik Budi Murni. Di kelas 10 mata pelajaran matematika pokok bahanan persamaan kuadrat dengan petunjuk berilah nilai 1, 2, 3, dan 4 menurut pengamatan Anda terhadap kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang digunakan. Dengan skor 1 itu merupakan kurang baik, skor 2 cukup baik, skor yang ketiga baik, dan skor 4 sangat baik. Dengan terdapat tabelnya, kegiatan gurunya itu ada menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, dan yang kedua penyajian informasinya. Terdapat kolom skornya 1, 2, dan 3 dan total skornya setiap fase tersebut. Kemudian ada angket. Angket atau kuesioner adalah suatu cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden penelitian. Adapun kisi-kisi indikator angket sikap ini, yang pertama itu ada subvariabelnya, indikator-indikator, dan nomor butir angketnya. Yang pertama di sini berisi sikap, terdapat tujuan dan isi mata pelajaran matematika. Dengan indikatornya pemahaman dan yakin akan pentingnya tujuan dan isi matematika. Dan yang kedua kemampuan untuk mempelajari dan menerapkan materi matematika. Adapun subvariabelnya yang kedua yaitu sikap terhadap pembelajaran matematika. Terdapat dua indikator juga, yaitu keseriusan dalam mempelajari matematika, senang membaca atau mempelajari buku matematika. Adapun yang ketiga yaitu sikap terhadap guru yang mengajar matematika. Di sini terdapat satu indikator cara mengajar guru matematika. Adapun subvariabelnya yang keempat, sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran melalui mode group invitation. Ini terdapat dua juga, yaitu minat siswa belajar dengan mode grup, aktivitas siswa selama pembelajaran. Adapun nomor butir angketnya itu terdapat nilai positif dan negatif. Nanti di sini kita akan memiliki 30 pertanyaan yang harus diisi oleh siswa, di mana ada petunjuk mengerjakan angket. Pertanyaan di bawah ini menggambarkan keadaan sekolah Anda terutama selama proses pembelajaran matematika. Dalam menjawab setiap butir pernyataan berilah tanda cek seperti contoh di bawah ini. Dengan pilihan SS itu merupakan berarti Anda sangat setuju dengan pernyataan angket tersebut. S berarti Anda setuju dengan pernyataan angket tersebut. TS berarti Anda tidak setuju dengan pernyataan angket tersebut. STS berarti Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan angket tersebut. Adapun contohnya, berilah tanda cek pada salah satu skala penilaian yang sesuai dengan pendapat Anda. Di sini contohnya kita akan mengambil pernyataannya itu, saya lebih menyukai pelajaran matematika daripada pelajaran lainnya. Di sini terdapat skala penilaiannya itu harus diisi satu, yaitu di sini misalnya SS berarti dia sangat
setuju dengan pernyataan angket tersebut. Baiklah, kita masuk ke pernyataannya. Di sini kita memiliki 30 pernyataan yang harus diisi oleh siswa secara satu persatu. Kita masuk yang ketiga, yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu penilaian praktik, di mana penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Adapun yang kedua yaitu penilaian produk, di mana penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Adapun yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Adapun yang keempat yaitu penilaian portofolio. Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat refleksi integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Baiklah, kita akan mengambil salah satu contoh penilaian keterampilan, yaitu penilaian proyek. Di sini dilakukan di sekolah SMPN kelas 7 genap tahun pelajaran 2017 sampai 2018 dengan mata pelajaran matematika. Sebelum itu kita harus memiliki kompetensi dasar, materinya, indikator, dan teknik penilaiannya. Dalam kompetensi dasar ini terdapat 2 yang harus dicapai, yaitu yang pertama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar segi 4, belah ketupat, jajaran genjang, trapesium, dan layang-layang. Adapun yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga, belah ketupat, jajaran genjang, trapesium, dan layang-layang. Adapun materinya ini segi 4 dan segitiga. Dan indikator yang harus dicapai yaitu ada 4. Yang pertama, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat segi 4 dan segitiga. Adapun yang kedua, menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 dan segitiga untuk menyelesaikan masalah. Adapun yang ketiga, menyelesaikan soal penerapan bangun datar segi 4. Yang keempat, menafsirkan luas bangun datar tidak beraturan. Adapun teknik yang kita ambil di sini yaitu teknik proyek. Tugas yang harus kita jalankan ini yaitu dengan menggunakan batang lidi, potonglah hingga diperoleh batang lidi yang sama panjang. Kemudian bentuklah suatu segi 4 dengan menggunakan potongan lidi tersebut. Berapa banyak segi 4 yang kamu temukan dengan panjang sisi yang sama? Dengan cara yang sama, bentuklah suatu segitiga dengan menggunakan potongan batang lidi tersebut. Berapa banyak segitiga yang terbentuk, dan tulislah hasil temanmu. Dan ini merupakan salah satu contoh kisi-kisinya. Di sini saya akan mengambil penilaian keterampilan dalam proyek. Di sini nama sekolah pendidikannya itu SMAN Semarang, tahun pelajaran 2020-2021, kelas semesternya itu kelas 12 dan semester ganjil di dalam mata pelajaran matematika. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pemecahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun IPK-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data berkelompok, kemudian
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dan modus data berkelompok dengan materi statistik. Dimanapun langkah-langkah pengerjaannya itu, yang pertama carilah data penelitian di sekitar lingkungan kalian, misalnya data tinggi badan, berat badan di lingkungan RT kalian. Kemudian yang kedua, setiap kelompok membuat minimal 2 permasalahan dan menyelesaikannya. Yang ketiga, dari data tersebut sajikanlah data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi. Yang keempat, dari data tersebut carilah mean, median, dan modusnya. Kemudian yang kelima, permasalahan dan penyelesaian yang telah dibuat oleh kelompok ditulis dalam laporan yang berbentuk makalah. Yang keenam, buatlah tabel rencana kegiatan penyelesaian tugas proyek lengkap dengan jawaban dan uraian tugas anggota. Yang ketujuh, laporan dikumpulkan paling lambat 3 minggu setelah tugas diberikan. Kita masuk ke rubrik penilaian proyeknya. Itu ada kriterianya, itu terdapat 5 kriterianya untuk mendapatkan skor A, di mana 100 sampai 86. Kemudian untuk kriteria mendapatkan nilai B itu dengan skor nilai 85 sampai 75 itu terdapat 6 kriteria. Dan adapun yang mendapatkan nilai C dari 74 sampai 65 itu memiliki 5 kriteria. Dan untuk nilai D-nya itu kriterianya terdapat 6 juga dengan di bawah 65, dan tidak melakukan tugas proyek akan mendapatkan nilai 0. Begitulah contoh penilaian keterampilan dalam jenis proyek tersebut. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.